Gadis itu terkejut saat mengetahui calon pasangan perjodohannya ternyata adalah paman sahabatnya sendiri. Padahal ada kabar bahwa pria itu sangat dingin dan tak berperasaan. Saat itu juga gadis itu berharap bisa langsung menghilang. Ternyata sejak kecil gadis itu adalah putri kaya yang sangat dimanjakan. Kakeknya bahkan sudah lama menjodohkannya dengan keluarga konglomerat. Hari itu sang kakek juga menyuruhnya pindah ke kota tempat tinggal tunangannya. Awalnya gadis itu masih ragu-ragu, namun secara tidak sengaja melihat mantan pacarnya bersama perempuan lain. Yang lebih parah, mantannya masih ingin menikmati cinta segitiga dan terus mengganggu gadis itu. Hal itu membuat gadis itu sadar dia tak bisa terus bertahan di tempat ini. Lalu dia segera mengemasi barang dan pergi mencari sahabatnya. Sahabatnya yang melihat keadaannya yang menyedihkan, langsung membawanya pulang dan menampungnya di rumah. Dia juga dengan semangat memperkenalkan kakaknya kepada gadis itu. Melihat itu, gadis langsung mengira pria itu adalah calon pasangan perjodohannya. Malam harinya saat gadis dan sahabatnya mengobrol di depan pintu, tiba-tiba paman sahabatnya muncul dengan aura dingin. Sahabatnya yang melihat pria itu langsung mundur 2 langkah. Gadis itu heran kenapa sahabatnya begitu takut, namun tetap menyapa pria itu dengan sopan. Sayangnya pria itu tidak membalas, hanya menatapnya dengan dingin. Sahabatnya buru-buru menjelaskan bahwa gadis itu baru tiba di kota ini, dan dia hanya sekadar menampungnya sementara waktu. Tak lama kemudian orang tua sahabatnya pulang. Sahabatnya langsung menarik gadis kembali ke kamar, dan dengan penuh semangat menceritakan betapa galaknya pamannya. Mendengar itu gadis langsung ikut merasa takut. Sejak hari itu, setiap kali melihat paman sahabatnya, dia hanya menyapa sebentar lalu kabur. Sahabatnya terus berusaha menjodohkan gadis dengan kakaknya, bahkan selalu mengatur agar mereka berangkat kerja bersama. Tapi suatu hari, gadis menemukan bunga di mobil kakaknya, dan melihat gelang rambut perempuan lain di tangannya, yang membuatnya makin kesal. Si kakak bahkan bertanya kepada gadis, kado seperti apa yang cocok untuk mengejar perempuan. Gadis langsung kecewa. Padahal mereka hampir bertunangan, tapi pria itu malah masih mengejar perempuan lain. Gadis pun memarahi kakaknya dan menuntut tanggung jawab, lalu turun dari mobil dengan marah. Si kakak hanya bisa bingung karena tak tahu salahnya. Sementara gadis mulai berpikir untuk mundur dari perjodohan ini. Namun saat itu juga dia mendapat kabar bahwa kakeknya sakit keras. Gadis segera pulang ke rumah, karena sang kakek sangat khawatir soal pernikahannya. Dia ingin mempercepat jadwal pernikahan, tapi gadis masih ragu apakah calon pasangan itu menyukainya. Belum sempat dia menolak, kabar datang bahwa pihak pria sudah datang melamar. Ketika keluarga menyambut tamu di depan, gadis justru melihat paman sahabatnya yang datang. Dia bingung bukan main. Namun kakeknya langsung menariknya untuk menyambut tamu dengan hangat, lalu menyuruhnya mengajak paman itu berkeliling rumah. Gadis pun bertanya kenapa kakak sahabatnya tidak ikut datang. Mendengar itu, paman langsung sadar gadis telah salah mengira. Dia pun segera menjelaskan identitas aslinya. Gadis pun syok seketika, baru menyadari bahwa selama ini dirinya salah mengira calon tunangan. Setelah dibujuk oleh keluarga kedua belah pihak, mereka pun akhirnya menikah dengan cepat. Namun setelah menikah, hubungan mereka berjalan datar dan biasa saja. Sampai sahabatnya pun ikut mengeluh betapa hambarnya pernikahan mereka. Beberapa waktu kemudian karena pekerjaan, gadis harus pindah ke tempat tinggal lain. Sejak saat itu, mereka pun resmi menjalani kehidupan terpisah.